Bayangkan orang yang paling kamu kasihi, jika hari ini adalah hari terakhirnya dan dia belum mengenal Yesus, apa yang akan terjadi padanya setelah kematian? Pertanyaan ini mungkin terasa berat. Bahkan, kalau kita jujur, kita cenderung menghindarinya. Tapi justru disinilah kita perlu berhenti sejenak. Sebagai orang Kristen, kita sering mendengar satu kebenaran yang penuh pengharapan. Setiap orang yang sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat akan diselamatkan, menerima hidup kekal, dan masuk surga. Itu benar. Namun pertanyaannya tidak berhenti di sana. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Bagaimana dengan orang-orang terdekat kita, teman, keluarga, orang yang kita kasihi, yang sampai hari ini belum mengenal Yesus? Jika hidup mereka berakhir hari ini, apa yang benar-benar menunggu mereka? Semakin kita memikirkannya, semakin jelas bahwa ini bukan pertanyaan ringan. Ini adalah pertanyaan tentang kekekalan. Karena itu, kita tidak bisa hanya berpegang pada apa yang terasa nyaman. Kita perlu melihat dengan jujur apa yang Alkitab katakan tentang penghakiman dan tentang neraka. Kita memang tidak suka membicarakan neraka. Topik ini terasa keras, tidak nyaman, bahkan menakutkan. Itulah sebabnya banyak orang memilih untuk percaya bahwa neraka tidak ada, atau mungkin hanya sementara. Tapi ini bukan soal apa yang membuat kita nyaman. Ini soal apa yang benar, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan ketika kita melihat Alkitab, ada satu hal yang mengejutkan. Yang paling banyak berbicara tentang neraka bukan nabi-nabi atau rasul-rasul, tetapi Yesus sendiri. Dan dia tidak pernah menggambarkannya sebagai sesuatu yang ringan atau sementara. Dalam Matius pasal 25 ayat 46, Yesus berkata, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Perhatikan kata kekal. Kata yang sama dipakai untuk hidup bersama Allah dan untuk hukuman. Artinya, jika hidup kekal itu tanpa akhir, maka hukuman itu juga tanpa akhir. Dari sini kita melihat bahwa neraka bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang serius. Sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang perlu kita waspadai. Di zaman sekarang, banyak kesaksian yang mengaku pernah melihat atau pergi ke neraka dengan cerita yang sangat dramatis. Misalnya iblis menyiksa manusia. Kedengarannya meyakinkan, bahkan menakutkan. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Justru sebaliknya, iblis bukan penguasa neraka yang menyiksa manusia. Dia sendiri akan dihakimi dan dihukum. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan bahwa iblis dilemparkan ke dalam lautan api untuk disiksa, bukan menyiksa. Karena itu, kita harus berhati-hati. Pengalaman, bahkan dari orang terkenal sekalipun, tidak boleh menggantikan otoritas Alkitab. Kebenaran tidak ditentukan oleh cerita yang terasa nyata, tetapi oleh apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Selama ini mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, neraka itu tidak ada, karena setelah mati, manusia sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada kesadaran, lenyap begitu saja. Pertanyaannya sederhana, apakah Alkitab benar-benar mengajarkan itu? Justru sebaliknya. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Kalau manusia benar-benar lenyap setelah mati, siapa yang dihakimi? Yesus juga menggambarkan kesadaran setelah kematian. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23, orang kaya tetap sadar, merasakan penderitaan, dan mengingat hal-hal saat dia masih hidup. Dan yang paling jelas, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau kekal untuk hidup berarti tanpa akhir, maka kekal untuk hukuman juga tanpa akhir. Jadi masalahnya bukan tanpa neraka kedengarannya lebih nyaman, lebih tidak menakutkan bagi manusia, tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia berhenti keberadaannya setelah mati. Sebaliknya, Alkitab menegaskan bahwa manusia tetap ada, dan karena itu, penghakiman dan neraka menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Seringkali ketika kita membayangkan neraka, yang langsung muncul di pikiran adalah api. Dan memang benar, Alkitab memakai gambaran itu. Api yang tidak padam, penderitaan yang tidak berhenti. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita belum melihat gambaran penuhnya. Karena Alkitab tidak hanya berbicara tentang api, tetapi juga tentang kegelapan yang paling dalam. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 12 dikatakan, "Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Coba bayangkan ini, api, tetapi sekaligus gelap, panas, tetapi juga terasa kosong. Bukan hanya sakit,
tetapi penuh penyesalan, ratap yang tidak berhenti, kertak gigi karena penderitaan, dan karena sadar apa yang telah hilang, kesempatan menerima kasih karunia keselamatan dari Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa setelah kematian, orang-orang yang tidak percaya masuk terlebih dahulu ke Hades, tempat sementara bagi jiwa yang menunggu penghakiman. Di sana mereka sadar, merasakan penderitaan, tetapi penghakiman terakhir dan hukuman kekal masih menunggu. Hukuman kekal baru akan terjadi setelah kedatangan Yesus kedua kali dan kebangkitan orang mati, ketika semua orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Penderitaan terbesar di neraka bukan hanya rasa sakit. Yang paling gelap dan mengerikan adalah keterpisahan total dari Allah. Bayangkan semua hal baik yang kita rasakan hari ini, kasih, sukacita, damai, harapan, bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, semuanya berasal dari Allah. Sekarang bayangkan keberadaan di neraka tanpa satupun dari itu semua. Tidak ada kasih, tidak ada damai, tidak ada pengharapan, dan bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Disinilah kita benar-benar mengerti, neraka bukan hanya menyakitkan, tetapi kosong dan hampa dari segala yang baik. Dan justru itulah yang membuatnya begitu mengerikan. Ketika kita mulai memahami betapa seriusnya neraka, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Kenapa ada manusia yang berakhir di sana? Alkitab menjawab dengan jelas. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, masalah kita bukan sekadar pernah berbuat dosa. Masalahnya jauh lebih dalam. Kita hidup dalam dosa. Secara alami, hati kita memilih menjauh dari Allah, bahkan menolaknya. Kita lebih memilih mengikuti keinginan sendiri daripada hidup dalam kekudusan yang Allah kehendaki. Allah itu kudus. Kekudusannya berarti keadilannya tidak bisa mengabaikan dosa. Dosa bukan hal sepele. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah yang Maha Kudus dan berkuasa. Karena itu, konsekuensinya tidak ringan, bahkan bersifat kekal. Mengapa kekal? Karena dosa kita bukan hanya soal berapa lama kita melakukannya, tetapi kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa terhadap Allah yang kekal dan tidak terbatas. Selain itu, Alkitab juga menunjukkan bahwa penghukuman itu tidak berakhir. Dan di dalam neraka, manusia tidak bertobat atau berubah menjadi lebih baik. Hati yang menolak Allah tetap menolak Allah. Karena itu, penghukuman itu bukan sesuatu yang berhenti, melainkan berlanjut. Namun banyak orang salah memahami neraka. Seolah-olah Tuhan menciptakannya khusus untuk manusia, seakan itu tujuan akhir kita sejak awal. Padahal tidak demikian. Dalam Matius pasal 25 ayat 41, neraka digambarkan sebagai tempat yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Artinya, neraka bukan tujuan awal manusia, tetapi manusia yang berdosa tetap berakhir di sana. Bukan karena Tuhan tidak adil, melainkan karena manusia memilih hidup dalam dosa dan memberontak terhadapnya. Dan dalam keadilannya, Allah harus menghakimi dosa. Kecuali Allah sendiri, dalam kasih-Nya, bertindak menyelamatkan, maka akhir manusia sudah jelas, menuju kebinasaan. Disinilah keseriusannya. Tanpa anugerah Allah, manusia tidak akan pernah keluar dari jalan itu. Dan yang lebih serius lagi, kesempatan itu tidak selamanya ada. Selama kita masih hidup, terasa seperti masih ada waktu, masih bisa menunda. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Dan Alkitab menunjukkan bahwa setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Wahyu pasal 20 ayat 15 berkata, setiap orang yang tidak ditemukan, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Karena itu, ketika kita benar-benar memahami hal ini, kita akan sadar, percaya kepada Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Mungkin setelah mendengar semua ini, kamu mulai merasa tidak nyaman. Dan memang seharusnya begitu. Karena Alkitab tidak berbicara tentang neraka untuk membuat kita nyaman, tetapi untuk memperingatkan betapa seriusnya dosa yang membawa kepada kebinasaan. Namun kabar baiknya, Alkitab tidak berhenti di sana. Justru itulah alasan Yesus datang ke dunia. Bukan hanya memperingatkan tentang hukuman dosa, tetapi untuk menanggung hukuman itu sendiri. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang, ini menjadi pertanyaan yang sangat pribadi. Ini bukan lagi sekadar pengetahuan atau diskusi.
Jika semua yang Alkitab katakan tentang neraka itu benar, di mana posisi kamu hari ini? Apakah kamu sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupmu? Karena kita tidak sedang diam, kita sedang berjalan. Dan tanpa kita sadari, arah itu menuju kekekalan, entah kepada hidup yang kekal atau kebinasaan. Kalau kamu menonton sampai akhir, berarti kamu tidak menganggap ini hal yang ringan. Dan kalau kamu belum percaya kepada Yesus, ini adalah undangan yang serius. Alkitab tidak hanya mengajak kita memahami, tetapi merespon. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Bukan nanti, tapi hari ini. Bukan menunggu sampai kita lebih baik, karena justru di dalam Yesus kita disucikan. Bukan oleh usaha sendiri, tetapi oleh Roh Kudus melalui kasih karunia Allah. Kalau ada bagian yang terus mengganggu pikiranmu, tuliskan di komentar. Kita bisa bahas bersama. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang kebenaran Alkitab, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.